Special Ops Lioness ini series yang rilis di tahun 2023 berfokus pada sebuah tim kecil yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk memata-matai orang terdekat dari suatu target, sehingga lebih mudah untuk mengeksekusinya. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya, dan jujur aja, gue tuh nonton series ini karena ada nama Taylor Sheridan di belakang layar yang menurut gue bisa dibilang jadi salah satu jaminan series berkualitas juga ya. Kayak Tulsa King, Mayor of Kingstown, cuma gue belum sempat nonton Yellowstone karena udah agak jauh ya dari sisi jumlah episodenya. Jadi buat gue sendiri nama Taylor Sheridan ini sih sangat layak ya untuk diperhitungkan, untuk ditonton juga. Karyanya bahkan menurut gue agak underrated sih jatuhnya. Tapi balik lagi ini kan masalah selera ya. Sedangkan dari sisi cerita, di sini tuh kita ngeliat dari sudut pandang Joe dan Cruz. Joe bisa dibilang kepala tim dari tim ini yang suatu saat merekrut anggota barunya yang bernama Cruz dengan tujuan untuk ngedeketin pasangan salah satu targetnya ya. Jadi sepanjang series kita tuh ngelihat bagaimana Joe dan timnya serta si Cruz ini yang berada di lapangan untuk menjalankan tugas ini. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya, dan seinget gue tuh kayaknya nggak nonton trailernya ya, jadi nggak ada gambaran mengenai akan seperti apa series ini nantinya gitu. Tapi begitu gue nonton episode pertamanya, itu gue agak cukup kaget ya kalau series ini tuh jatuhnya ada di atas ekspektasi gue gitu. Karena kedalaman karakter yang menurut gue cukup kompleks di sini, dimana gue suka banget ketika sebuah series ataupun film itu lebih berfokus ke karakternya gitu dibandingkan dengan ceritanya, dimana pada series ini ya fokusnya ada di karakternya ini gitu dan apa yang mereka alami serta dampak psikologisnya. Bahkan gue sampai berada di titik dimana gue udah nggak peduli lagi dengan cerita utamanya, gue cuma pengen nontonin kehidupan sehari-hari orang-orang ini gitu. Bagaimana kehidupan Joe dengan keluarganya gitu, serta kehidupan personalnya Cruz yang menurut gue si Cruz ini tuh punya trauma yang cukup berat ya. Bahkan ada satu scene di episode pertama, adegan di mana si Cruz ini masuk ke kantor Marin, di mana momen itu sih langsung ngebuat gue ini sih fix sih salah satu scene terkeren yang pernah gua tonton belakangan ini, karena realistis dan gak kepikiran aja sama gue, ditambah eksekusinya untuk scene tersebut tuh pas banget gitu. Terus di episode 2 itu kita ngelihat ada seorang anak perempuan yang memiliki tumor di dekat matanya, itu juga salah satu scene yang menurut gue cukup berat. Sedangkan di episode 4 tuh ada suatu kejadian dan cara suaminya si Cruz ini menghandle masalahnya itu juga menurut gue cukup cukup baik ya. Sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler. Intinya sih series ini bisa dibilang ya nggak ada orang bahagia sih di sini. Tinggal nunggu semuanya hancur aja dan mencoba untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi gitu. Cenderung agak nihilistik dan pesimistik. Kita cuma ngelihat orang-orang ini tuh dibantai ya oleh kehidupan. Agak ngingetin gue dengan True Detective walaupun nggak seberat itu dari sisi ceritanya gitu. Dimana untuk Special Ops ini menurut gue masih bisa lebih dinikmatin dari sisi masalah juga cukup jelas ya. Sebenarnya lumayan simpel juga, tapi balik lagi kuncinya ya ada di eksekusi gitu. Dan ini salah satu series yang menurut gue bisa dibilang salah satu series terbaik sih di tahun 2023 ini. Dari sisi karakter, so far gue suka dengan tiga orang, yaitu Joe, Cruz, dan Neil. Yang menurut gue, tiga orang ini tuh punya karakter development yang cukup dalam dan kena juga di gue. Untuk Joe bisa dibilang kan dia sebagai karakter utama yang di sini tipikal wanita yang tough, cuma agak unpredictable. Dia tuh berani ngambil keputusan yang berat.
morally ambiguous juga. Kayaknya hampir semua karakter di series ini sih begitu juga sih, morally ambiguous ya. Terus ada Cruz, awalnya tuh gue paling suka dengan karakter ini gitu, karena tipikal broken karakter yang punya masa lalu berat, jadi ngebuat gue udah simpati dengan dia dari awal episode gitu. Karena di episode pertama ya, itu ada scene ketika dia masuk ke kantor Marin, itu sangat memorable buat gue. Dan terakhir adalah si Neil. Ini merupakan suaminya Joe. Dia seorang dokter yang bisa dibilang ngurusin dua anaknya ya, ketika si Joe ini lagi berada di lapangan. Tapi yang paling gue suka dari karakter ini adalah cara parenting dia. Itu yang menurut gue kayaknya sangat proper deh. Bagaimana cara dia tuh mengajarkan tanggung jawab dan konsekuensi kepada anak-anaknya. Terutama pas di episode 4 ya, ketika dia bicara one on one dengan anaknya. Itu salah satu momen yang ngebuat gue merinding juga. Selain itu ada Morgan Freeman dan Nicole Kidman di sini, ditambah Zoe Saldana ya sebagai lead. Secara cast sih sebenarnya eh, untuk ukuran series ya, dari sisi cast sih ini terhitung keren. Dan kalau ngomongin di luar cerita, secara keseluruhan ada momen yang ngingetin gue dengan beberapa seri-serisnya si Taylor Sheridan juga gitu, terutama ketika perpindahan tempat dengan transisi scenery-nya sebagai penunjuk tempat, itu ngingetin gue dengan Mayor of Kingstown dan kayak True Detective juga kayak gitu. Terus dari sisi pacing, menurut gue sih ini pas, nggak cepet dan nggak lambat juga. Ada beberapa action, walaupun gue rasa bukan itu sih poinnya ya dari series ini. Dan action di sini tuh yang gue suka adalah ini sangat, menurut gue ya, sangat masuk akal sih. Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu. Karena cukup realistis juga. Contohnya tuh ketika mereka beraksi pas malam hari, ya emang seharusnya nggak banyak cahaya gitu. Karena secara logik ya, mereka kan mau mengendap ya tanpa terdeteksi, jadi ya emang harus beneran gelap juga. Sama di episode 6 itu ada bagian konyolnya, dan gue tuh baru tahu ada satu fakta ya tentang kejadian 11 September, di mana ternyata tuh ada dugaan dari intelligence-nya Jordania mengenai kejadian airborne terrorist attack 2 bulan sebelum kejatuhan bangunan ini gitu. Dan gue search, ternyata bener, itu lumayan ngagetin sih buat gue. So, Special Ops Lioness ini salah satu series yang gue suka dari tahun 2023. Menghibur dan cukup serius. Buat gue sih rekomen banget untuk ditonton. Jadi itu aja opini gue mengenai series ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.